Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dan Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahasom, Nahasom memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehubeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dalam permenungan saya bahwa Allah punya rencana yang terbaik bagi kita semua. Apapun situasi hidup kita saat ini, Allah punya rencana yang terbaik. Bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria adalah salah satu tokoh penting dalam iman gereja Katolik, karena Maria bersedia menjadi ibu Yesus.
perempuan yang sangat sederhana, yang selalu taat pada kehendak dan perintah Allah dalam kehidupannya. Maka peristiwa kelahiran Maria menjadi penting karena dia sungguh-sungguh sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa Yesus, Maria hanya merupakan salah satu tokoh iman biasa saja. Dengan kata lain, keistimewaan Bunda Maria melekat pada diri Yesus yang dikandungnya dari Roh Kudus. Maka mari kita belajar untuk tetap rendah hati, seperti Maria, tidak sombong, tapi selalu melakukan kehendak dan perintah Allah, selalu merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Maria adalah wanita yang sederhana dan rendah hati. Ini juga yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Kerendahan hati untuk percaya kepada kehendak Allah. Kerendahan hati untuk melaksanakan perintah Allah. Kerendahan hati untuk tetap setia walaupun kadang-kadang ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat dan kita juga mohon doa-doa dari Santa Perawan Maria agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Allah. Kita juga mohon doa-doa Santa Perawan Maria kepada Yesus Kristus putranya, agar kita juga setia mengikuti Dia, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita, seperti Maria, menerima kabar sukacita lalu menjalaninya sampai putranya wafat di kayu salib. Mari kita teladani sikap hidup Santa Perawan Maria. Ingat baik-baik bahwa Allah punya rencana yang baik atas hidup kita. Seperti Maria, Allah punya rencana baik bagi hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi kaum ibu dimanapun mereka berada. Dampingi kaum ibu dengan rahmat yang mereka butuhkan saat-saat ini. Berikanlah mereka rahmat kesetiaan. Biarlah mereka juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau saat ini Tuhan, ada beban berat yang sedang mereka hadapi, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau bantu mereka agar mereka juga boleh keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Berkati mereka dengan rahmat sukacita berlimpah. Berkatilah mereka dengan rahmat kesehatan. Biarlah hidup mereka terus menjadi berkat. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.